Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah proposal program implementasi energi biogas dari kotoran sapi untuk meningkatkan kepedulian lingkungan serta menjadikan desa mandiri energi. Tugas mata kuliah Psikologi Pengembangan Komunitas dan Sosiopreneur. Proposal ini disusun oleh kelompok 16, yaitu anggotanya adalah Zaza Yusyar Yahya Permata 2008 10 328, lalu Brian Cahya Bima Tandra 2008 10 344, lalu Iqbal Prasetyo Irawan 2008 10 793, selanjutnya Tiara Rizky Sagita 2008 10 388, lalu Nurul Fitri Andriani 2008 10 456, dan selanjutnya Ilham Akbar 18 08 1962. Daftar isi presentasi subbab bab 1 pendahuluan. Latar belakang dari proposal ini yaitu usaha peternakan sapi perah dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan berupa peningkatan pendapatan peternak, perluasan kesempatan kerja, peningkatan ketersediaan pangan terutama daging dan susu, serta peningkatan pendapatan asli daerah. Namun, isu lingkungan dan kesehatan terkait dengan peternakan sapi perah terkadang kurang diperhatikan. Limbah ternak umumnya digunakan sebagai pupuk kompos dan hanya sedikit yang dimanfaatkan sebagai biogas. Padahal limbah ternak berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber energi pada saat bahan bakar energi terbatas. Limbah ternak umumnya digunakan sebagai pupuk kompos dan hanya sedikit yang dimanfaatkan sebagai biogas. Padahal limbah ternak berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber energi pada saat bahan bakar energi terbatas. Biogas dapat dimanfaatkan terutama untuk memasak, penerangan, dan tenaga penarik pompa air pada tingkat individual maupun untuk listrik, panas, pendingin, pembangkit listrik, dan bahan bakar untuk kendaraan tingkat industri. Program ini terfokus pada pemanfaatan kotoran sapi sebagai energi biogas untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar tidak terbarukan yang semakin berkurang ketersediaannya. Rumusan masalah 1. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan limbah ternak sapi sebagai biogas? Kedua, bagaimana menjadikan desa mandiri energi dengan biogas? Ketiga, bagaimana meningkatkan kemampuan warga dalam pengolahan limbah ternak sapi? Keempat, bagaimana pengolahan limbah ternak sapi dapat meningkatkan kualitas tanah? Kelima, bagaimana pengolahan limbah ternak sapi dapat menciptakan lingkungan yang bersih, bebas polusi? Manfaatnya. 1. Meningkatkan sumber pemasukan bagi warga dusun dengan cara mengembangkan biogas. Kedua, mewujudkan dusun mandiri energi dengan cara memanfaatkan kotoran sapi untuk membuat biogas sebagai sumber bahan bakar masak. 3. Bertambahnya kemampuan dan pengetahuan warga dalam pemanfaatan biogas secara profesional dan efisien. Keempat, meningkatnya kualitas tanah yang tercemar karena kotoran sapi. Kelima, terciptanya lingkungan dusun yang bersih, sehat, dan nyaman, serta terbebas dari populasi bau kotoran sapi. Luaran dari program implementasi energi biogas dari kotoran sapi berupa cara pengembangan biogas di sentra peternakan sapi serta dampaknya pada masyarakat, serta memfasilitasi pembangunan proses biogas untuk mencukupi kebutuhan warga dan khususnya mitra usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas polusi. Gambaran umum rencana usaha. Keadaan sosial masyarakat. Desa yang akan menjadi sasaran program adalah Desa Sewon yang terletak di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kandang sapi yang terletak satu komplek dengan pemukiman menjadikan para peternak sapi terkadang memiliki kesulitan dalam menangani pembuangan dari limbah kotoran sapi tersebut. Tak jarang mereka membuang limbah tersebut secara sembarangan hingga mencemari permukaan air tanah atau dibiarkan menumpuk begitu saja. Sedangkan masih banyak di daerah tersebut yang memiliki lahan kosong
yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat pembangunan instalasi biogas. Akan tetapi, minimnya informasi menjadikan masyarakat tidak memanfaatkan lahan kosong tersebut dan memilih untuk menjadikannya sebagai tempat pembuangan kotoran sapi. Kondisi limbah kotoran sapi. Limbah kotoran sapi merupakan kotoran padat yang dihasilkan dari pencernaan sapi. Di desa ini dalam sehari bisa menghasilkan berton-ton kotoran sapi yang akan menimbulkan bau tak sedap jika tidak dimanfaatkan atau diolah secara baik. Limbah dari kotoran sapi di desa ini rata-rata hanya dimanfaatkan untuk pupuk atau biasa disebut kompos, bahkan beberapa ada yang hanya menimbunnya sehingga mencemari lingkungan dan menimbulkan bau yang tak sedap. Diperlukan adanya pengelolaan limbah tersebut karena masih banyak warga yang belum memanfaatkan hal ini sebagai peluang. Karena begitu besarnya potensi limbah kotoran sapi yang dapat dimanfaatkan di daerah ini, maka jika dimanfaatkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas dari pencemaran. Anggaran dana. Total anggaran peralatan penunjang yaitu Rp3.775.000. Total anggaran barang habis pakai yaitu Rp4.500.000. Analisis keuangan usaha. Analisis pengelolaan limbah ternak, pelaksanaan program Batamas. Uraiannya berikut: jumlah fisik satuan, harga satuan, total nilai. Ya, gambar ini bersumber dari Syamsuddin et al. 2012. Selanjutnya, metode pelaksanaan. Sosialisasi manfaat limbah dari kotoran sapi dan biogas. Sosialisasi dilakukan di Desa Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY. Sosialisasi ini dilakukan dengan penyuluhan pada beberapa warga desa tentang pemanfaatan kotoran sapi sebagai alternatif biogas dan pupuk organik maupun cair. Kemudian dilakukan koordinasi dengan pihak pemerintah desa mengenai penataan kandang dan pembangunan instalasi biogas. Tidak hanya berupa itu saja, penyiapan alat serta bahan untuk pembangunan instalasi biogas hingga pembangunan sistem instalasi biogas tersebut. Perancangan dan desain sistem biogas. Berikut gambarannya. Instalasi biogas ini akan menggunakan sistem dom yang akan dibangun secara permanen menggunakan pasir, batu bata, semen, sehingga dapat menampung volume yang besar. Pembangunan sistem biogas. Pembangunan sistem biogas ini dilakukan dengan tipe kubah atau fixed dome digester. Tipe ini merupakan tipe yang paling banyak dipakai di Indonesia. Tipe kubah adalah berupa digester yang dibangun dengan menggali tanah, kemudian dibuat dengan batu bata, pasir, dan semen yang berbentuk seperti rongga yang kedap udara dan berstruktur seperti kubah atau bulatan setengah bola. Tipe ini dikembangkan di Cina sehingga disebut juga tipe kubah atau tipe Cina. Instalasi biogas dibuat langsung di lokasi dengan membuat lubang dan kubah setengah lingkaran. Sistem ini dipilih karena banyaknya lahan kosong yang dapat dimanfaatkan. Dengan memakai sistem ini akan meminimalisir perawatan sehingga dapat menekan biaya yang harus dikeluarkan untuk perawatan dan dapat menampung volume yang besar. Uji coba produk biogas. Setelah selesai pembuatan dan terpasang di lokasi kandang, biogas dapat disalurkan ke kompor di rumah. Hasil instalasi ini dapat bekerja dengan baik dan menghasilkan biogas yang cukup untuk kegiatan memasak oleh satu rumah atau satu keluarga dengan volume gas yang telah diukur sebelumnya dengan mempertimbangkan jumlah sapi yang dimiliki. Selanjutnya, daftar pustaka. Ya, dapat dilihat berikut adalah daftar pustaka yang menunjang proposal ini. Sekian presentasi dari kelompok 16. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.